Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, sahabat Apitani As. Ketika kita sering nanam selada, sering sudah menyemai, tetapi kalau nggak pada tumbuh, gimana rasanya teman-teman? Kalau selada itu kan bijinya kecil-kecil ya. Saya suka beli yang repack kayak gini teman-teman. Ada New Green sama Mad Green. Ini bedanya sama-sama biji hitam. Kalau yang New Green ini daunnya agak lebar. Kalau yang Mad Green ini daunnya kriwil, jadi agak lembut, kriwil-kriwil gitu. Ada sahabat saya yang sering beli tapi malah justru senang yang kriwil kecil-kecil ini, karena untuk isi kebab ya biasanya. Nah, kita mau nyoba nanam ini. Saya belum punya formula ya untuk biji selada yang kecil-kecil kayak gini, lembut kayak gini, untuk ditanam pada media rock wool tetapi menggunakan alat supaya cepat, itu saya belum bisa. Seperti ini ya isinya. Tapi biasanya kalau skala industri, mereka para pengusaha itu kan pada menanam yang biji yang sudah dibuat granul, yang sudah dibungkus dengan apa ya pembungkusnya, pokoknya menjadi bulat-bulat, itulah granul namanya. Itu ukurannya sudah standar biasanya, misalnya punya Ariat atau punya yang lain Johnson, itu sudah dibuat granul, sehingga kalau bijinya sudah menjadi besar-besar dan sudah dibungkus itu nanti ukurannya sudah sama, ketika mau menyemai di pembibitan menggunakan alat yang pernah saya sampaikan di channel saya, kan ada alat ya untuk menyemai cepat itu. Memang akan terasa lebih cepat, tetapi kalau bentuknya kecil-kecil yang seperti ini, saya belum punya formulanya ya untuk bisa menanam lebih cepat menggunakan alat, itu belum bisa. Tapi masih kita pelajari terus, coba besok kalau ada ketemu ilmunya bisa kita berbagi. Nah, sahabat sekalian, bagaimana caranya supaya bibit yang kita semai itu bisa tumbuh semua? Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ternyata ada triknya teman-teman sekalian. Triknya seperti ini. Pertama kita siapkan ini nampan ya. Nampannya udah jelek nih, udah pecah-pecah karena udah sering kita pakai. Kemudian yang kedua adalah kita siapkan pasir. Pasir apa aja lah. Pasir bangunan itu yang kita punya. Pasir yang kering yang seperti ini. Mau lembut mau kasar nggak masalah. Kasar lebih baik. Nah, kita mau nyiapkan dua, karena nanti mau nyemai yang Mad Green sama apa tadi, sama New Green. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya untuk nyemai ya. Ini Mad Green dulu, karena saya belum banyak menanam selada, maka saya cukup segini aja lah. Kira-kira berapa biji nih, nggak usah saya hitung lah ya, anggap aja ini lebih dari 50. Ini pasir kita ratakan dulu, kemudian ini bisa kita tabur, acak. Usahakan tidak pada nempel satu sama lain, usahakan seperti itu. Seperti ini. Itu apa namanya tadi Mad Green ya. Kemudian yang kedua saya mau nanam New Green, sehingga saya harus menggunakan tempat pembibitan yang berbeda. Nggak usah banyak-banyak untuk saya karena skalanya masih sangat kecil.
ini ya sekitar 30-an lah, nanti kita tambah sedikit. Nggak apa-apa kok kita nanam sedikit itu, nggak apa-apa sahabat sekalian. Bisa jadi sahabat sekalian juga nanamnya baru sedikit. Nah ini untuk pelajaran bersama, tapi jangan salah loh, menanam 100 tapi tiap hari menabur benih. Nah seperti ini sahabat sekalian. Yang mat green yang sebelah sini biasanya kita kasih nama seperti ini ya, biar keren aja. Sebenarnya kalau yang nanam, untuk kita yang nanam sudah tahu nanti hasilnya setelah dewasa itu akan kelihatan juga. Paling hanya nanti ini di tempat dewasanya, nanti di tempat yang tersendiri, ini tersendiri, maksudnya ini gerombol sendiri, ini gerombol sendiri. Nah setelah ini kita siapkan pasir yang kering pakai ayaan. Ini sekedar untuk menguruk sedikit aja sebenarnya, nggak usah terlalu tebal, supaya dia nanti tumbuhnya lebih kenceng ya. Nggak usah tebal-tebal ya, wong seandainya nggak diginiin juga nggak apa-apa. Cukup. Ini bibit kita kembalikan lagi, sahabat sekalian. Pengalaman ya, bibit kita nyimpannya di tempat yang kedap udara, masuk kedap udara seperti ini. Terus nanti kita simpan biasanya di kulkas ya, kita di kulkas. Karena pengalaman kalau di tempat yang kedap udara kemudian disimpan di kulkas itu, walaupun sudah kadaluarsa itu tetap bisa tumbuh ya, tetap bisa tumbuh. Saya sudah mempraktekkan, bahkan saya pernah beli repack seperti ini dari sahabat tani di sana. Memang sudah kadaluarsa tapi beliaunya mengatakan ini masih tumbuh, dan saya benar ngambil dan sampai di rumah saya bibit, akhirnya memang masih tumbuh beneran. Jadi ya tambah pengalaman ya, punya bibit ya disimpan di tempat yang khusus seperti ini, kedap udara, masuk ke kulkas. Nah ini sahabat sekalian, ini untuk pembibitan tadi yang mat green sama new green. Kemudian kita isi air. Airnya untuk saat ini setebal 1 sampai 1,5 cm nggak apa-apa, karena pengalaman nanti airnya akan meresap sendiri di pasir-pasir ini. Kemudian airnya ini masih menggenang, bisa jadi bertahan sampai 3 hari ya. Kalaupun kita lupa nggak ngecek air pun, air yang bawah ini sudah habis tetapi pasirnya masih basah, masih aman. Jadi kita dulu sering ya, ketika bibit itu kegagalan ada di kita sering lupa nengok airnya, jadi kering dan bibit pun jadi mati. Ini alhamdulillah ada satu cara yang enggak ribet ya. Nah sahabat sekalian, ini pembibitan yang sangat sederhana. Terus berikutnya, kenapa kok disebutkan tidak ada yang mati atau semuanya bisa tumbuh? Itu sebenarnya hanya trik saja teman-teman. Ini kalau kita nebarnya 50, kemudian ada yang mati kita nggak lihat karena sudah membusuk di sini. Ternyata yang tumbuh hanya 40, ya anggap aja 40 itu tumbuh semua, dan 40 itu yang nanti akan kita ambil, kita congkel memakai apa saja lah, lidi juga bisa, memakai gagang es krim itu juga bisa. Kemudian nanti kita jepit memakai rock wool yang sudah kita potong kotak-kotak kecil-kecil itu. Artinya ketika ini udah umur sekitar 2 minggu, kemudian sudah kita pasang di rock wool. Nah ternyata yang ada di rock wool itu sudah semuanya yang sudah tumbuh. Artinya yang mati ya tetap di tempat persemaian ini aja. Jadi kita enggak terbuang waktu
dengan peliknya menanam di rockwool kemudian ada yang nggak tumbuh, seakan-akan kita agak kurang puas ya. Kita menanam dalam satu lembaran rockwool yang isinya bisa 100, tetapi kok banyak yang nggak tumbuh, seakan nggak puas. Tetapi kalau seperti ini ya nanti hasil endingnya yang ada di rockwool mereka yang tumbuh semua, karena kita memang sengaja memindah yang sudah tumbuh ini baru dijepit memakai rockwool, kemudian baru kita pindah tanam ke net pot di tempat penanaman kita. Sekian sahabat sekalian, itu hanya trik saja ya, yang namanya menanam benih kok bisa tumbuh semua itu caranya seperti itu. Kurang lebih demikian sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Sahabat, ini sebenarnya barangnya seperti ini ya, yang matte green itu agak kriwil kayak gini, agak kriwil-kriwil kayak gini, ada yang kecil-kecil menjari. Tetapi kalau yang ini new green, ini bentuknya lembaran. Barangnya seperti ini.